Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ablasi batang lingkin mengancam musola dan kebun warga di Nagari Ayagadang, Pasaman Barat. Polres Pasaman Barat fasilitasi mediasi kelompok tani yang bersiteru dengan pengelola perkebunan kelapa sawit. Pasca bentrok antara warga Sikabau dengan kelompok tani plasma PWI dan Sikilang Pari, Polres Pasaman Barat memediasinya di Aula Mapores setempat. Mediasi ini dihadiri oleh perwakilan pihak-pihak yang berseteru. Setiap perwakilan yang menghadiri mediasi itu menyampaikan keterangan terkait legalitas kepemilikan lahan yang disengketakan. Menurut kuasa hukum warga Sikabau, mereka tetap berjuang untuk menuntut hak plasmanya. Karena sebelumnya ada 1.600 hektar tanah ulayat yang diserahkan untuk dibangunkan plasma. Selain itu, mereka meminta agar forum harmonisasi yang digagas oleh pemerintah Pasaman Barat, BPN, dan Ninik Mama bisa melakukan penunjukan batas tanah itu. Pemda Kabupaten Pasaman Barat beserta dengan jajarannya BPN dan juga perlu kerjasama Ninik Mama dari Sungai Aur dan juga Parit Sikilang untuk penentuan batas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Sikabau yaitu Bang Dirwansa, memang ini sebenarnya yang paling menentukan ini batas. Karena kita mengklaim itu adalah tanah wilayah Sikabau yang dahulunya pernah kita serahkan 1.600 hektar. Sedangkan menurut kuasa hukum PWI, kelompok tani mereka mempunyai legalitas yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lahan sekitar 500 hektar itu diperuntukkan untuk anggota PWI Sumatera Barat. Nah, kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya, ya komplainnya jangan 20 tahun dong, jangan 25 tahun kemudian. Selama ini kan mereka nggak pernah komplain. Memiliki objek ini dengan legalitas yang jelas, otentik semua. Pemerintah yang mengeluarkan, pemerintah yang memberikan. Itu tanah diserahkan oleh nenek mama, dilepaskan kepada negara. Oleh negara diperuntukkan 500 hektar untuk anggota PWI. Namun dalam mediasi itu belum ditemukan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan. Karena masing-masing perwakilan bersikukuh dengan argumentasinya. Kapolres Pasaman Barat yang memimpin mediasi itu berharap agar kedua belah pihak bisa saling menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang kakek-kakek di Padang Pariaman nekat memperkosa nenek-nenek. Namun sebelum sang kakek melakukannya, pelaku justru menyampaikannya dengan terus terang. Korban yang berusia 60 tahun itu pun tak berdaya karena pelaku mengancamnya dengan pisau pemotong kertas. Polisi Pariaman yang mendapat laporan perkosaan itu langsung menindaklanjutinya dengan menangkap pelaku. Tapi menangkap pelaku bukanlah perkara mudah. Meski telah lansia, sang kakek membantah tuduhan polisi. Saat polisi ingin mencokoknya di rumah sang kakek, di Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, pria gaek itu melawan. Tapi perlawanan kakek tak berlangsung lama, karena kalah tenaga dengan 3 polisi yang berbadan tegap dan masih muda. Pengakuan sang kakek di Mapores Pariaman, dirinya nekat memperkosa korban, karena telah lama menaruh hati kepada tetangganya itu. Namun niatnya mempersunting sang pujaan hati tak terwujud karena korban menikah dengan pria idamannya. Dengan hasratnya tadi dan ditambah rasa suka. Berarti sudah lama Pak nenek ini diincar. Dari motifnya tadi tergambar niatnya tadi, berarti kan udah lama. Ada rasa suka itu berarti udah lama.
sang kakek terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena dijerat polisi dengan pasal 285 KUHP. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Donald alias Acik kembali berurusan dengan polisi. Residivis ini ditangkap polisi di warung di Korong Kampung Padang, Kecamatan Ampek Koto, Awamalintang, Padang, Pariaman. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 3 paket sabu-sabu berbagai ukuran. Sepak terjang Acik sebagai pengedar sabu-sabu telah dipantau polisi sejak lama. Namun selama ini terkendala karena Acik sangat pintar menyembunyikan sabu-sabu jualannya. Namun pada Selasa malam, Acik tak berkutik saat polisi menemukan sabu-sabunya yang disimpan di kotak rokok. Polisi memanggil ketua RW dan pengurus kampung untuk menyaksikan penyitaan barang bukti agar Acik tak berkelit saat di pengadilan. Dalam pemeriksaan di Mapores Pariaman terungkap jika Acik menjadikan sabu-sabu sebagai barang dagangannya. Karena dengan cara itu, dirinya bisa memperoleh uang dengan mudah, meski mempunyai tingkat risiko yang besar. Kalau menurut keterangan beliau, ini sudah merupakan mata pencarian dari tersangka. Karena dia menganggap pemantauan polisi di daerah perkampungan kurang. Dalam hal ini dia merasa bebas dan merasa aman untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Saat ini Acik diperiksa secara intensif di Mapores Pariaman. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Acik akan menghuni lembaga pemasyarakatan untuk yang kelima kalinya karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.